agama. Niki kula wingi pun bedah buku, temanya agak berat tapi rileks. Niki rileks betul kalau sekarang. Terus untuk mengenang wali itu tidak harus hal-hal yang besar. Terus boten kedah takok carane tahajud, carane eling pangeran, lali donya niku keruwetan. Wis ruwet ra mesti dadi wali. Terus Allah Ta'ala itu Tuhan, pangeran itu Rabbul Alamin. Niku nate nimbali Nabi Musa. Nabi Musa niku kalimu, termasuk nabi keren. Nabi sing sithik-sithik lapor pangeran. Dadi cara beliau kok diuji Covid ya lapor mbek pangeran. Nabi Musa. Jadi Nabi Musa niku nate lara untu. Wong lara untu mestine kan mados puyer ta napa. Cara wong desa niku lara untu niku boleh puyer 38. Niku tanglet pangeran. Ya Allah, saya ini sakit gigi. Saya harus gimana? Terus kata Allah, kamu cari rumput ini kunyah, nanti kamu sembuh. Dicari, dikunyah, sembuh. Setelah itu sakit yang kedua, tidak konsultasi lagi sama Allah, sesuai resep nyari rumput itu, dikunyah tambah sakit. Protes kalian pangeran, ya Allah ini sesuai resep, kenapa tambah sakit? Kata Allah, kemarin kamu iman sama saya, sekarang imannya sama rumput, silakan minta sembuh rumput gitu. Anggap baik wau buka ngoten. Jadi kita harus percaya doa. Terus ikhtiar, semua negara ikhtiar, kerja keras semuanya kerja keras, tapi pengendalinya tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bertauhid seperti itu Anda bisa berlatih dengan hal-hal yang ringan. Mboten iki latihan wali sing ringan mon, sing gampang-gampang. Misalnya saya beri contoh, saya berkali-kali memberi contoh analogi. Saya megang HP, HP itu rentan pecah. Kemudian di tangan kanan saya ada besi yang kuat. Terus Anda saya tanya, HP sama besi kuat mana? Pasti Anda jawab kuat besi. Oke, secara materi Anda benar, tapi Anda salah. Lupa bahwa pengendalinya saya. Saya punya rencana meluluhkan besi ini, saya hancurkan. Sementara saya punya rencana mengabadikan HP ini. Sehingga 5 menit setelah kamu ngomong kuat besi, besi ini hancur karena saya hancurkan. 10 tahun ke depan HP ini masih karena saya sekarang HP sama besi kuat mana? Kuat mana? Nah kiai ngoten niku, wonten Covid nggih monggo terserah Allah mawon. Ini kita latih tauhid secara efisien. Terus tauhid itu kudu dilatih, kudu ana pelatih. Terus nggih sementing berkat barang. Terus tauhid nggih penting, berkah dunya nggih penting. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus serius. Allah itu siapa? Man biyadihi malakutu kulli syai'in. Orang yang semuanya terserah dalam kendalinya. Makanya dalam pertanyaan tadi kalau Anda ditanya Allah, HP sama besi kuat mana? Secara materi ya Allah kuat besi, tapi nggih monggo terserah jenengan. Tak warai sampeyan. Nggih monggo terserah jenengan. Ini penting supaya kita berdoa itu tidak main-main. Masa Covid bisa dilawan dengan doa? Masa miskin bisa dilawan dengan doa? Apa hubungannya? Itu bodoh sekali pertanyaan. Doa itu anggap saja kayak logika tadi. Anda menyerahkan sesuatu sama man biyadihi malakutu kulli syai' atau lagu maqalidus samawati wal ard yang megang kendali. Supaya kamu berdoa itu bisa. Itu yang latihan tauhid. Lalu setelah tauhid itu mantap, ternyata Allah itu ya tidak mesti ngendikan serius. Nabi Musa itu kalimu dipanggil ke Turisina. Takokane pangeran itu sederhana. Wa matil kabiyami kaya Musa. Musa kuwi nggawa apa? Musa niku pun ndruwedeg ape ketemu pangeran. Ternyata mau ditakoki Isa kuwi nggawa apa? Nabi Musa akhirnya rileks. Wah ternyata tes-tesannya gampang, betul tongkat gitu. Mbok nggawa apa ya? Nggih nggih napa mawon atawakkau biha wa husyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu. Nggih angon Gusti angon. Itu kemudian menjadi ilmu. Seorang kiai, seorang wali, seorang terhormat itu kalau manggil ajudan itu harus tanya yang enggak penting-penting. Wis mangan. Sampai mulai takoki wis disangu. Supaya orang itu senang. Santri diundang ditakoki, piye arep dadi kiai, sukses ta ora? Waduh, ya meriah. Wis dipengaruh ta ora?
ruwet, angger kiai ngono ki ruwet ngono. Jiwa matil kabiyami ini kan apa? Ya. Islam juga gitu. Islam itu dikawal oleh hal-hal yang ringan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku di antara sing didhawuhna niku ayul Islam khairun ya Rasulullah. Islam terbaik itu kayak apa? Jawab Nabi itu nih. Al it'amut ta'am. Anus. Kalau niku angger tentang kiai-kiai kayak gimana? Laparan ngoten. Tapi itu bagus. Kalau nate matur kalian Mbak Idris, Mbah Hamid itu diantara keahliannya dulu ngaji Jamul Jamek di Termas, dan saya kenang beliau memang sebagai ulama. Karena tradisi Jawa Tengah itu kalau ulamaannya itu luar biasa. Begini, saya berkali-kali bilang, sering didhawuhi Mbah Mun, wong iku aja mau ngaji kitab, pastikan Anda paham. Paham ngeten, ini penting. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngetikan tasodaku walau bital koti wajin, kamu harus sedekah meskipun hanya dengan wajah yang ceria. Oke, ulama secara formal di kitab-kitab fikih disebut senyum itu sunnah. Saya ulang lagi, senyum itu, tapi itu hukum formal. Karena tidak mungkin senyum kok diwajibkan. Tapi kalau Anda sudah melakukan atau mengalami atau di daerah tertentu yang harus berkompetisi, ini orang penjual narkoba, orang yang maksiat, yang fasik, senyum. Kamu yang jual kebaikan, mengajarkan kebaikan, merengut terus. Orang yang netral tentu milih yang senyum timbang yang merengut. Di kompetisi seperti ini kamu nggak bisa mengatakan tolkotu wajin sunat, pasti kamu katakan wajib. Begitu juga gue sowan kiai, warung anti keleleran, ketemu wong fasik dikon mangan-mangan. Cara wong netral dia milih sing ono mangan-mangan. Kalau kamu sudah paham seperti itu, kamu akan tahu kualitas dawuh Nabi tasaddaku walau bitol koti wajib, bahwa itu tidak main-main. Capaian seperti itu. Kalau ngendikan ke saya, enggak kena ngaji guyon. Maksud ngaji jamu kiai. Tapi morodi. Perlawanan terhadap kemungkaran, terhadap maksiat itu dulu ulama bikin rumus itu sederhana. Kalau orang mencari kesenangan lewat maksiat, orang dilatih senang pakai taat. Orang idolakan Mbah Hamid, idolakan ibadah. Itu penting supaya orang tidak mengidolakan ahlul ma'asi. Orang gembira, alhamdulillah aku bertahajud, alhamdulillah aku bermunajat. Kayak apa kalau semua orang bahagia dengan dugem? Makanya disebut kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Kalau sudah berani Islam harus yakin fadlnya Allah, kemudian kamu ceria, falyafrah, harus senang. Jadi beragama itu harus senang. Terus kula ngaten iki ajane diundang Rembang mriki ya mangkel waduh ora karuan. Tapi daripada diteror walat Mbah Hamid. Karena Mbah Hamid itu sepupunya mbah saya, terus diteror Mbah Idris men wedi nama malih Mbah Hamid. Ngengken nak tesih sopan. Iki sing udah ngeraku mbahmu. Ya pun nggih Mbah, rawuh Mbah. Untung kula gadah mertua teng Situ Kiri terus nginep teng Banat 5 mboten perlu teng pendopo. Mau pendopo kandungan dadi presiden nak ora darani ngobos ribet. Dinepi suwengi wae jalukane donga dhuwure pol. Ribet tapi terus. Dadi niki Islam pokoke sing gampang-gampang mawon terus. Niki wae kula dipesinikan suwi ngetosi Gus Ali tapi wedi ilmu kula entek dadi tetep sedih lho. Karena saya tuh kalau ngaji itu, kalau ngaji jalanan itu bisa 3 jam, kalau ngaji Jamul Jamek bisa 3 jam. Nak ceramahnya teniki karena termasuk hal yang saya pantangan. Mau mboten mukroh, mboten dipeksa niku. Wong ngomong bolak-balik, enggak pernah guru, enggak pernah sepuh mudah kula dosa pengumuman niku. Karena saya harus ninggalkan pondok, kalau nggak ada pondok tahfidz. Kalau pondok tahfidz itu kan nggak bisa 100 orang diajar bareng, harus satu, jadi lebih capek. Ini buatan curhat nih pengumuman. Terus saya teruskan. Pengajaran tauhid yang mudah lagi selain tadi, itu juga dilatih pakai hal yang mudah. Saya dulu ngaji Mbah Mun namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu pengarangnya itu orang modern.
Dan yang ngajar mulai dulu Mbah Zubair sampai Mbah Mun. Sekarang saya termasuk ngajar itu di pondok. Niku nak gambarno iman, niku gampang. Beliau gambar elek era karuan, gambar wit, gambar gedung, gambar wedhus, gambar elek. Panjen kiai kan gak bakat gambar. Tapi ternyata kesimpulannya gini, hadhil kainat kulluha, hadhihi suwar kulluha. Niku mabdu'ah binuqtatin wahidah. Mbok gambar cek elek, cek apik dimulai dari satu titik. Jika alam masih seluas ini pasti dimulai dari satu. Ini kul huwallahu ahad. Itu ketika Allah ngendikan gitu bahwa umat Muhammad itu tauhidnya luar biasa. Itu malaikat do protes, bagaimana bisa mengalahkan kami padahal kami ini ra'ainaka, melihat engkau langsung. Allah tersebelo kita. Kowe iman be aku wajar, be roh aras, roh swarga ya. Umat Muhammad iku umat Rasulullah Muhammad iku gak roh neraka, gak roh swarga, tapi iman iku ajaib iku. Nah, kowe iman akeh tunggale. Terus akhirnya bantah-bantahan, pengiran dibantahkan. Ini Nabi buatan malaikat papan atas nih, awamul malaikat nih, buatan malaikat. Malaikat yang terkelasmen ini sami. Ini kata Imam Qurtubi buatan jari kula. Malaikat sing bantah pangeran ketika Nabi Adam diangkat jadi khalifah. Niku malaikat awamul malaikat, buatan Jibril, buatan Mikael. Nah orang-orang apa malaikat Kak Jibril Mikael itu punya peradaban, buatan mungkin bantah pangeran. Terus malaikat dia kelas-kelasan. Walhasil terus Allah ngendikan malaikat ini suatu saat keramatnya Imam Amudi. Imam Amudi itu ulama tapi mulang matematika. Ulama tapi mulang matematika, bukan mulang mujarobat, bukan mulang matematika. Kadang ya ono kiai mulang primbon. Malaikat bahkan Hadal Amudi ini Imam Amudi yang akan mengajarkan Anda tauhid secara baik dan benar. Malaikat kayak apa? Dia ngajarin tauhid itu mau nulis 1 sampai 10, terus 10 sampai 1 juta, diawur saja. Kata beliau, Hadal adab minisnaini ila alfin wa ila ma la nihayatallah nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul farqi ilal asli. Angka itu cek 2, cek 3, cek 1 miliar, cek 1 juta. Semuanya dinisbatkan angka 1. 2 ya cabang 1, 1000 ya cabang 1, semuanya dimulai dari 1 miliar, 1 triliun, cek 2, cek 3, semuanya nisbatul farqi ilal. Semuanya itu dimulai dari 1. Jadi gak mungkin sesuatu dimulai dari 2, pasti 1. Dan itu qul huwallahu malaikat waduh ya pinter tenan. Saya mohon semohon-mohonnya tauhid itu berkuat. Agama ini di kaum yaqilun, di kaum yatafat. Dan ini boten tauhidnya jeblok jaluk tuh. Kadang kiai melarat dari itu ngejal rezeki, kiai ini ngenes. Kalau kiai bojone sito, iki bojoku apa-apa dongakno rukun. Yo kiai ini misah-misah aku wis sito bojone ora Jawa. Ono kiai melarat kok ngresmekno pom. Ono pom kula barokah aku blonjo wae utang kok ngresmekno pom. Ribet ngomong yo donga nu kriminal cara kula nak mboten roh etika niku. Akeh kiai ini tambah hari tambah ngenes. Lho kiai bojone sito, iki kula bojo kula sekawan dongakno rukun. Seganti. Ya mesti kiai ini seneng bubar kabeh ben. Lu kiai darah dadi presiden, darah dadi menteri, didongakno kon jalu dadi menteri. Terus doa itu ba'da kamalit tauhid. Doa itu setelah tauhid itu sempurna. Caranya tadi dimulai dari halal yang gampang. Mbok gambar ruwetnya kayak apa? Dimulai dari 1 titik. Angka sebanyak apapun itu nisbatul dzalika ilal wahid, itu nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu cabang dari angka 1. Itu makanya Rasulullah SAW begitu bangga bihadihil ummah, dengan umat ini, sampai disebut al ulama warasatul anbiya. Dulu Nabi lebih gampang lagi cara nerangkan tauhid, karena tentu beliau lebih punya kemampuan di atas semuanya. Dulu cara berpikir orang Arab, saya berkali-kali memberi analogi. Ya kalau kita kasusnya banyak, masalah banyak, ya harus Tuhannya banyak. Masa problem kita banyak, kemudian solusinya 1.
Dan itu jadi lazim ya di pemikiran orang Arab. Sehingga ketika Nabi berkampanye Tuhan satu, mereka bilang aja alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Muhammad tuh aneh, problem kita banyak kok Tuhannya hanya satu. Harusnya ada Tuhan kredit, Tuhan nangani apa, Tuhan nangani debt kolektor, nangani apa gitu. Lama-lama ada Tuhan yang nangani cemburu, nangani problem asmara gitu. Jadi kayak teori Cina, semuanya ada dewi keberuntungan, dewi apa-apa. Rasulullah itu cara nerangkan ada emosi. Mereka dikumpulkan lalu Nabi melatih logika pembanding. Andaikan kamu jadi buruh, kemudian majikan Anda banyak, semuanya punya perintah yang berbeda-beda, itu pusing enggak? Ya pusing Muhammad. Mereka masih manggil Muhammad karena belum iman. Enak mana punya majikan banyak sama satu? Kalau banyak majikannya perintahnya beda-beda, nuruti satu, bikin marah yang satu. Ya enak satu Muhammad. Tuhan kamu tuh majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak kamu pusing kan? Oh ya mat satu aja sih. Itu terus mau iman. Itu disebut dorobawa masalah rojulan fi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal di rojul hal yastawiyani masa. Kayak apa pinternya Rasulullah SAW. Rasanya ini kiai mulang tauhid itu bingung. Saking bingungnya nganti ngamuk kitabnya. Kullu al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdis. Kiai ini yo bingung, santrine yo bingung. Iki natijah sukhra dilebokno ning natijah kubra terus dadine ngene. Santrine ngowah-ngowah, kiai dhewe ya rada mikir. Niku keruwetan, menawa ngomong terus ilmu kiai, sampean ra kiai ora usah mikir. Keruwetan. Zaman dulu. Niki contoh terakhir, niki Gus rawuh boten rawuh kita tetep tak bari. Nggih kersane Mas Ahmad pidato enak ngongkon wong pidato dene delik. Nggih niki selesai niki pokoke Nabi Salih dereng rawuh kersane sik. Ah niki mun rawuh ning, kula kados Bae Idris, namun rawuh nggih pun.